Halo sahabat Weekly, pada tahun 1999 di Jepang terjadi sebuah insiden berlatar belakang asmara yang menimpa Shiori Ino, seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Pihak kepolisian sama sekali tidak memberikan bantuan serta perlindungan yang layak untuk Shiori. Terkesan mereka mengabaikan kasus itu. Bahkan setelah insiden terjadi, pihak kepolisian masih menyalahkan si korban. Barulah setelah seorang reporter mengungkapkan kebenaran dan masyarakat mengkritik cara kerja mereka, sebuah pernyataan maaf disampaikan oleh kepala kepolisian. Namun, permintaan maaf tidak bisa membatalkan tragedi yang sudah terjadi, dan kehilangan keluarga Shiori Ino tidak akan bisa terganti. Suatu hari di bulan Januari tahun 1999, Shiori Ino datang ke sebuah arena permainan indoor yang berada di dekat stasiun Omiya. Di sanalah pertama kali mahasiswi berusia 21 tahun itu bertemu dengan Kazuhito Komatsu. Kazuhito yang berusia 26 tahun itu menjalankan beberapa bisnis panti pijat bersama adiknya Takeshi yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Namun saat perkenalan, Kazuhito berbohong. Dia memalsukan namanya, mengaku berusia 23 tahun, berprofesi sebagai wirausahawan di bidang mobil bekas, properti, dan perdagangan besi. Keduanya kemudian menjadi sepasang kekasih setelah beberapa kali berkencan. Shiori tidak menyadari bahwa itu adalah awal dari bencana dalam hidupnya. Setelah resmi menjadi kekasih, Kazuhito mulai membanjiri Shiori dengan hadiah-hadiah mahal dan bermerek. Hadiah itu sengaja diberikan kepada Shiori saat mereka berada di tempat umum. Hal itu dilakukan karena Kazuhito tidak bisa menerima penolakan. Shiori pernah mencoba menolak, tetapi reaksi Kazuhito sangat mengejutkan. Mendadak pria itu mengejek Shiori dengan suara lantang agar orang di sekitar dapat mendengar. Tentu saja saat itu Shiori tidak punya pilihan. Daripada malu, dia terpaksa menerima barang-barang mahal itu. Sifat asli Kazuhito yang posesif mulai terlihat ketika dia bisa menelpon rumah Shiori meski gadis itu hanya memberikan nomor ponsel dan bukan nomor telepon rumah. Tentu saja, aksi Kazuhito itu sangat mengganggu Shiori dan ketentraman keluarganya. Hingga suatu hari, kebohongan Kazuhito terungkap ketika secara tidak sengaja Shiori menemukan kartu kredit dengan nama asli Kazuhito di dalam mobilnya. Hal itu menambah panjang daftar keburukan Kazuhito dan membulatkan niat Shiori untuk putus. Tetapi ketika dia mencoba mengakhiri hubungan toksik itu, Kazuhito menolak dengan keras dan terkesan mengancam hingga Shiori pun membatalkan niatnya. Yang aneh bukannya memperbaiki sikapnya, perilaku Kazuhito malah semakin memburuk. Pria itu mulai menguntit Shiori kemana saja. Dia juga terus-terusan mengancam kekasihnya serta keluarganya. Kepada seorang teman, Shiori pernah bercerita dia takut Kazuhito dapat membahayakan keselamatannya. Saking takutnya, Shiori sampai menulis surat wasiat, kemudian kembali berusaha mengakhiri hubungannya dengan pria itu. Tetapi sekali lagi Shiori mengalah setelah Kazuhito mengancam akan mencelakai adik Shiori. Sekitar pertengahan bulan Juni, Shiori bertemu dengan Kazuhito di sebuah kafe untuk menegaskan kembali keinginannya putus. Sikap Shiori itu memicu kemarahan Kazuhito.
Di hari yang sama, Kazuhito mengajak Takeshi adiknya dan seorang temannya mendatangi rumah Shiori, kemudian mulai mengancam keluarga kekasihnya secara fisik. Saat itu, ayah Shiori yang baru pulang kerja tidak merasa gentar melihat aksi preman Kazuhito. Dia kemudian langsung mengusir Kazuhito bersama lainnya keluar dari rumah dan mengembalikan semua hadiah mewah yang selama ini diberikan secara paksa kepada putrinya Shiori. Melihat sikap ayah Shiori, nyali Kazuhito ciut. Dia kemudian menurut dan keluar rumah bersama yang lain. Meski demikian, dia menolak membawa kembali hadiah-hadiah mewah itu. Tanpa sepengetahuan siapapun, Shiori membuat rekaman audio dari seluruh insiden yang dilakukan Kazuhito dan kaki tangannya. Sayangnya, pihak kepolisian area Saitama tidak memberikan bantuan yang diharapkan dan mengatakan bahwa rekaman itu bukanlah bukti kuat untuk dijadikan kasus. Bahkan pihak kepolisian yang seharusnya membantu malah terkesan menyalahkan Shiori, menuduh gadis itulah yang bersalah karena menerima hadiah mewah dari Kazuhito. 4 bulan setelah kejadian tidak mengenakan, keluarga Shiori harus mengalami perlakuan buruk lainnya dari Kazuhito. Pria itu menyebarkan poster dan surat berantai yang isinya menjelekkan serta memfitnah Shiori dan keluarganya. Poster dan surat itu disebarkan di lingkungan rumah Shiori, bahkan di kantor tempat ayah Shiori bekerja. Namun ketika hal itu dilaporkan ke pihak kepolisian, sekali lagi mereka menolak memberi bantuan. Semua hadiah mewah akhirnya dikembalikan oleh keluarga Shiori kepada Kazuhito setelah menerima rentetan teror telepon tanpa suara, menghubungi rumah Shiori setiap hari, hingga sebuah tragedi mengerikan menimpa Shiori pada tanggal 26 Oktober. Sepertinya dendam dalam hati Kazuhito begitu dalam, hingga dia menyiapkan sebuah rencana keji untuk membalaskan sakit hatinya. Pada tanggal 22 Juni, sehari setelah Shiori mengirimkan kembali hadiah-hadiah mewah kepadanya, Takeshi, adik Kazuhito, menghubungi seorang mantan manajer panti pijat mereka. Pria bernama Yoshifumi itu dibujuk untuk menjadi pelaksana rencana jahat Kazuhito terhadap Shiori dengan iming-iming senilai 20 juta yen. Yoshifumi setuju, kemudian mengajak 2 orang kaki tangan lainnya. Sebelum rencana dilaksanakan, Kazuhito lebih dulu keluar dari prefektur Saitama dan pergi ke prefektur Okinawa. Hal itu dilakukan untuk membangun alibi dan menghilangkan jejak sebagai otak di balik rencana jahatnya. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1999, Shiori mengayuh sepedanya menuju ke stasiun Okegawa untuk mengikuti kelas sore di kampus. Sayangnya, Shiori tidak bisa menghadiri kelas sore itu ataupun kelas-kelas berikutnya. Seseorang yang diupah oleh Kazuhito mendekati Shiori di parkiran sepeda dan memutuskan hari itu adalah hari terakhir hidup Shiori. Sekitar pukul 1 siang, Shiori Ino dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Setelah kepergiannya, yang paling menyedihkan saat itu pihak kepolisian masih tetap tidak berpihak pada Shiori dan malah menyebutkan tragedi itu terjadi karena kesalahan Shiori yang dianggap mata duitan. Hampir semua media menuliskan artikel yang mendukung kesimpulan polisi yang menyalahkan Shiori. Bahkan beberapa dari media membuat cerita palsu mengatakan Shiori adalah seorang wanita malam. Kazuhito dan gerombolannya hampir saja lolos dari jeratan hukum. Beruntungnya, ada seorang reporter bernama Kiyoshi Shimizu memutuskan untuk menyelidiki kasus Shiori lebih mendalam.
artikel yang ditulisnya kemudian diterbitkan di majalah Focus. Di dalam artikel itu, Kiyoshi menjabarkan tentang konflik berkepanjangan antara Shiori dan keluarganya dengan Kazuhito, menjadi latar belakang dari tragedi yang menimpa Shiori, dilengkapi dengan foto-foto penguntitnya. Akhirnya pada tanggal 19 Desember tahun 1999, 3 orang upahan yang menjadi pelaku ditangkap. Adik Kazuhito ditangkap keesokan harinya. 1 orang pelaku dijatuhi hukuman 18 tahun, sedang 2 kaki tangan dijatuhi hukuman 15 tahun. Takeshi, adik dari Kazuhito, mendapat hukuman seumur hidup. Sedangkan Kazuhito Komatsu, otak di balik semuanya, berhasil lari, namun keberadaannya berhasil terlacak oleh reporter Kiyoshi Shimizu yang menemukannya di Sapporo, Hokkaido. Sayangnya, pada tanggal 27 Januari tahun 2000, Kazuhito ditemukan tak bernyawa di sebuah danau di Hokkaido. Pria itu memutuskan bundir sebelum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkat artikel yang diterbitkan di majalah Focus, media akhirnya mengkritik buruknya kinerja pihak kepolisian. Kepala kepolisian kemudian meminta maaf pada keluarga Shiori Ino. Sebanyak 6 orang petugas mendapat hukuman pendisiplinan dan 3 orang petugas senior dipecat setelah dilakukan penyelidikan. Pada tanggal 22 Desember tahun 2000, keluarga Shiori Ino menuntut kepolisian Saitama. Dan 3 tahun kemudian, pada tanggal 16 Februari tahun 2003, pihak kepolisian membayar ganti rugi kepada keluarga Shiori Ino. Sementara Kiyoshi Shimizu pada tahun 2001 mendapat sejumlah penghargaan sebagai seorang jurnalis yang terhormat. Berkat kerja kerasnya, kebenaran terungkap dan Shiori mendapatkan keadilan. Kasus Shiori melahirkan undang-undang anti penguntit di Jepang yang hingga kini berlaku dan sudah direvisi pada tahun 2017 lalu. Demikian akhir kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.